Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Kamis, 3 September 2020, yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Bertempat di Pelabuhan Laut Teluk Sigintung, Bupati Seruyan Yul Haidir melantik 26 pejabat struktural yang ada di daerah ini untuk menduduki jabatan yang baru. 2 orang diantaranya menduduki jabatan tinggi pratama. 2 orang pimpinan tinggi pratama yang dilantik diantaranya Kepala Dinas Perhubungan Idham BW Kusuma, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Albi Dinur, sementara 24 pejabat lainnya menduduki camat, kabak atau kabid, kasih atau kasubag, dan sekaligus pelantikan 2 orang sebagai penjabat kepala desa. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pelantikan dilakukan di Pelabuhan Sigintung dimaksudkan agar Kepala Dinas Perhubungan yang baru dilantik dapat segera mengoperasikan secara maksimal pelabuhan terbesar di Kalimantan Tengah tersebut. Dan dalam waktu dekat harus melakukan koordinasi dengan pihak provinsi dan kementerian untuk membantu pembangunan jalan beraspal menuju lokasi pelabuhan, supaya arus lalu lintas segera jalan dan kegiatan bongkar muat dapat dilaksanakan tanpa ada kendala. Bupati menambahkan, memang saat ini Pelabuhan Sigintung sudah beroperasi dan sudah ada kegiatan bongkar muat barang. Namun masih belum terlalu maksimal dan belum dilakukan secara rutin, sehingga Kadis baru harus bergerak cepat agar aktivitas dan kegiatan bongkar muat lainnya dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Pertama, Pelabuhan Sigintung adalah satu-satunya pelabuhan laut yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah. Yang kedua lagi, ini menjadi ikon Seruyan. Saya ingin Sigintung ini menjadi terkenal, bukan hanya di Kalimantan Tengah, tapi untuk seluruh Indonesia. Makanya segala daya dan upaya kita lakukan supaya ini bisa fungsional, bisa beroperasi semaksimal mungkin. Hanya sewaktu-waktu, saya pengen ini menjadi rutinitas keseharian. Ada proses bongkar muat, ada proses arus barang dan jasa di sini. Itu yang saya inginkan. Makanya pejabat yang baru saja saya lantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Saudara Idham Panen Wijaya Kusuma, saya tugaskan setelah pelantik ini segera lakukan aksi cepat untuk mengambil langkah-langkah agar pelabuhan ini cepat berfungsi semaksimal mungkin. Selain itu, Bupati juga menaruh harapan besar terhadap Kepala Dinas Pertanian yang baru, agar segera dapat melakukan terobosan dan gerakan baru dalam memajukan pertanian di daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Promosi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Seruyan menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku, di mana tetap memperhatikan daftar urut kepangkatan dan pengalaman kerja dari pejabat yang bersangkutan. Dalam menaikkan atau mempromosikan pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Seruyan, selalu memperhatikan aturan dan undang-undang yang berlaku, di mana setiap pejabat yang akan dinaikkan pangkat atau eselonnya akan dilihat dari pengalaman dan lama masa bekerja yang bersangkutan. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, dirinya dalam mempromosikan setiap pejabat sesuai dengan aturan. Apabila ada yang ingin dinaikkan jabatannya, namun masih ada orang yang lebih berpengalaman dari pejabat tersebut, maka pejabat tersebut tidak dapat naik jabatan sampai pengalamannya cukup. Selain itu, dalam melakukan promosi atau menaikkan jabatan seseorang, tidak dapat dilakukan dengan sogokan ataupun hanya karena ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, namun harus sesuai dengan daftar urut kepangkatan. Dan pada pelantikan ini juga untuk eselon 3B tidak ada yang punya pangkat 3C kalau tidak salah. Untuk eselon 3B semuanya itu adalah 3D. Ada juga minta nih
eselon pangkatnya 3C. Tetapi karena ada lebih senior, 3D sudah ada 4 tahun, 5 tahun, ada juga yang sudah 4A masih kasih, kayak Pak Prabowo Sinaga ini sudah 4A, tetap saya latih, walaupun mengalahkan yang lain. Termasuk juga saudara Robi ini sudah 4A, masih kasih, bisa promosikan jadi kabin. Makanya untuk mutasi untuk promosi kali ini, saya tetap memperhatikan duduknya, daftar urutan kepangkatan. Bupati menambahkan, dirinya tidak pernah memandang secara materi ataupun fisik dalam mempromosikan jabatan, namun dilakukan berdasarkan pengalaman dan disesuaikan dengan pangkatnya, agar nantinya roda pemerintahan dapat berjalan baik dan daerah ini menjadi lebih sejahtera ke depannya. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar rapat koordinasi tentang pembahasan pemilihan kepala desa serentak, di mana pelaksanaannya ditunda pada tahun 2021 mendatang, mengingat penyebaran dari pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih belum berakhir. Untuk pemilihan kepala desa serentak sebelumnya sudah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2020. Mengingat pada bulan tersebut juga akan dilakukan pemilihan kepala daerah, dan dikhawatirkan apabila pilkades serentak juga dilaksanakan di bulan tersebut akan kurang maksimal. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur mengatakan, penundaan pemilihan kepala desa serentak sudah sesuai dengan keputusan bersama termasuk forum koordinasi pimpinan daerah, di mana pelaksanaannya akan diundur pada minggu ketiga bulan Maret 2021. Tetapi untuk tahapannya tetap dan sudah dilakukan mulai dari sekarang. PLH Sekda menambahkan, pada masa tegang akan digunakan untuk memperbaiki sistem administrasi, persiapan, dan juga koordinasi antar panitia pelaksana, agar pada saat hari pemilihan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Karena adanya pandemi COVID ya, dan adanya pemilihan gubernur, sesuai pendapat dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah ya, maka sebaiknya kita undur, artinya kita undurkan pada saat 2021 sekitar minggu ketiga bulan Maret ya, minggu ketiga bulan Maret, tetapi prosesnya mulai sekarang sudah kita jalani, artinya tahapan pilkades itu sudah mulai kita lakukan. Diharapkan dengan adanya penundaan yang sudah diputuskan secara bersama akan lebih memaksimalkan segala persiapan dan tahapan pilkades serentak nantinya. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan berencana akan melakukan uji kompetensi bagi bakal calon kepala desa yang ada di setiap masing-masing desa, tujuannya untuk mendapatkan calon kepala desa yang lebih baik dan berkualitas. Pemilihan kepala desa serentak yang akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Maret tahun 2021 mendatang, sebelumnya terlebih dahulu akan dilakukan uji kompetensi bagi setiap bakal calon kepala desa yang ada di masing-masing desa. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur mengatakan, tujuan dilakukannya uji kompetensi tersebut untuk melihat kemampuan dan pengetahuan para bakal calon kepala desa sebelum ditetapkan menjadi atau sebagai calon kepala desa di daerahnya, dan tentunya untuk mendapatkan calon kepala desa yang baik dan berkualitas. Setidaknya calon kepala desa yang ada memiliki pengetahuan lebih dalam memimpin desanya. Diharapkan calon kepala desa yang sudah terdaftar nantinya agar dapat lebih mengerti dan paham pada program yang diinginkan oleh kepala daerah, yaitu antara pembangunan di desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten semuanya sama, merata, dan sinergi sehingga tidak ada tumpang tindih yang terjadi. Kan kepala desa yang berkualitas tentunya kan, artinya lebih baik, paling tidak mengerti program yang dilakukan oleh Bapak Bupati, sehingga
antara pembangunan desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten itu sama, seimbang bahasanya. Selain itu, bagi calon kepala desa nantinya juga akan dilakukan tes urin untuk melihat, melakukan pengecekan, dan memastikan bagi setiap calon kades terhadap penyalahgunaan narkoba, supaya kepala desa terpilih nantinya dapat lebih bertanggung jawab pada tugas yang telah diamanahkan. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan membacakan laporan hasil rapat Badan Anggaran terhadap KUA PPAS, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2021. Dalam rapat paripurna tersebut membahas laporan hasil rapat Badan Anggaran terhadap KUA PPAS mengenai kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2021 sebesar 1 triliun 52 miliar lebih, mengalami penurunan dibandingkan target pendapatan APBD tahun 2020, yaitu sebesar 1 triliun 345 miliar lebih. Untuk target pendapatan asli daerah tahun 2021, hanya sebesar 92,64 miliar lebih, di mana terdapat penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 266,924 miliar lebih. Wakadua DPRD menambahkan, untuk dana perimbangan pada tahun 2020 sebesar 920,552 miliar lebih, dan pada tahun 2021, dana tersebut ditargetkan sebesar 804,583 miliar lebih. Di tahun 2021, pendapatan sah yang lainnya ditargetkan sebesar 155,885 miliar lebih. Sedangkan untuk tahun 2020, pendapatan tersebut ditargetkan sebesar 158,519 miliar lebih. Selain itu, untuk rencana belanja tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar 1 triliun 52 miliar lebih. Adapun hasil yang disepakati antara anggota Dewan dan pemerintah daerah dalam penentuan plafon anggaran pendapatan sebesar 1 triliun 52 miliar lebih dan jumlah belanja sebesar 1 triliun 86 miliar lebih. Sedangkan jumlah defisit APBD sekitar 34,400 miliar. Dengan pembiayaan sebesar 34,400 miliar, sehingga sisa lebih pembiayaan atau silpa 0 rupiah. Tim Liputan Seruyan TV. Pidato Bupati tentang penandatanganan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2021, disampaikan Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti. Pidato Bupati tersebut disampaikan pada rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun 2020 sampai 2021 melalui video conference. Wakil Bupati Hajah Iswanti mengatakan, pidato ini merupakan akhir dari perjalanan panjang pembahasan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021. Dengan ini berarti telah selesainya serangkaian pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan dan kontribusi dalam menyempurnakan rancangan KUA PPAS, sehingga telah disepakati bersama menjadi KUA PPAS tahun anggaran 2021. Wabub menambahkan, dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan rancangan KUA PPAS, selanjutnya pemerintah daerah akan menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah, yang nantinya menjadi raperda dan akan dibahas kembali bersama pihak legislatif. Tim Liputan Seruyan TV.
Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.